terjadi gap generasi antara satu generasi yang baik, generasi berikutnya kurang menghormati Tuhan. Belum lagi kalau generasi tua sebelumnya tidak memberikan sesuatu teladan yang baik. Mereka cuma omong tentang kekristenan, melaksanakan ritus-ritus Kristen, kebaktian, anak disuruh ikut kebaktian, tapi kehidupan orang tua sendiri tidak menjadi teladan. Anak-anak tidak hormat kepada orang tuanya, tidak hormat kepada Tuhan, lalu mereka menjadi anak-anak hilang. Itu yang terjadi di mana-mana dalam sejarah. Gereja kemudian berkurang, susut, menyusut. Ada sebagian anggotanya yang pindah ke lain state, mungkin kalau di Amerika, entah karena pekerjaan atau karena pasaran rumah di kota ini baik. Mereka jual mahal rumahnya, banyak uang, pindah ke state lain yang rumah lebih murah. Mereka lebih orientasi kepada soal keuntungan, soal materi, dan tidak peduli apa-apa pada urusan gereja, pada pekerjaan Tuhan, boro-boro penginjilan. Di Eropa, saudara, sekarang gereja itu sudah banyak yang dijual, dibeli menjadi hotel, menjadi restoran, menjadi nightclub, dan juga masjid-masjid. Dibeli oleh sek-sek yang kaya-kaya. Gereja diganti menjadi masjid. Apakah Amerika juga akan mengalami statistik yang sama? Profesor Toynbee, seorang ahli sejarah, berkata, kalau manusia tidak mau belajar dari sejarah, dia akan mengalami pengulangan sejarah, termasuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang buruk, dekadensi kalau tidak mau belajar dari sejarah. Demikian juga gereja. Tuhan Yesus selalu mengingatkan lewat hamba-hambanya supaya kita pergi mengabarkan Injil. Tapi saudara-saudara, mengapa orang-orang merasa berat untuk mengabarkan Injil? Tidak suka atau rasanya segan, sulit menceritakan Injil tentang Tuhan Yesus. Mengapa? Tentu ada banyak sebab. Mungkin karena kita terpengaruh oleh paham pluralisme. Gak cuma satu, ada banyak ragam, plural. Termasuk juga keyakinan. Gak cuma satu jalan. Kan setiap agama sama saja. Semua juga menuju yang satu. Mengapa kita akan menceritakan tentang Yesus? Biarlah dia punya keyakinan sendiri. Bagaimana pemahaman saudara tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui dia. Apakah setiap orang Kristen, anggota gereja, warga Grace Community yakin bahwa hanya Yesus jalan menuju Bapa di surga? Tidak akan seorang pun yang sampai kepada Bapa, tidak akan seorang pun yang selamat kecuali melalui Yesus Kristus. Setiap orang butuh. Tidak peduli dia Buddhis, tidak peduli dia Hindu, Islam atau siapa, termasuk kita. Saya dan saudara, kita juga sebelumnya bukan Kristen. Mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Bukan karena jadi Kristen. Mengapa ingin jadi Kristen? Oh, kalau menikahnya di gereja, bukan cuma catatan sipil. Mengapa kamu kepingin menikah di gereja? Oh, anggun sekali, pakai gaun pengantin, begitu bagus. Aku ingin kalau menikah nanti di gereja, maka jadi Kristen. Asal jadi Kristen karena alasan itu. Ada lagi encim-encim yang berkata, iya, saya sekarang mau jadi Kristen, percaya Yesus. Kenapa, Cim? Kalau mati nanti murah. Iya. Kalau agama lain, sudah mati itu mahal. Aliran kepercayaan Tionghoa, kalau mati itu yang sangkau, Konfusianisme, Buddhism dan Tao, kalau mati itu mahal. Mesti panggil Cai Ma, ya, Cai Ma nyanyi, nangis, diangkat di sana. Mesti bakar duit-duitan itu, uang kertas dibakar, rumah-rumahan, mobil-mobilan kertas.
mahal. Harus bayar cai-macana itu mahal. Kalau orang Kristen malah nggak boleh pakai begitu-begituan. Ya, sederhana, cuma doa aja. Makan bikin bubur ayam satu malam. Sajikan es kuaci sambil mereka maesong di sana sambil mereka upacara tutup meti malam atau apa terakhir. Ya sederhana, murah. Kalau yang jadi orang Kristen karena ingin murah toh. Kasihan itu. Gak ngerti mengenai Injil. Gak ngerti bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau semua sama saja, kalau bukan Yesus atau tidak perlu Yesus, dia bukan satu-satunya jalan keselamatan. Ngapain Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, saudara-saudara? Kalau susah-susah banget menderita, kita baru merayakan Paskah. Maka saya digerakkan untuk setiap kali habis Paskah, habis kita rayakan Paskah, lebih baik kita masuk tahap berikutnya, menghayati misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas mengabarkan Injil. Sebab setelah Yesus menunaikan tugasnya selesai di kayu salib, bangkit bukti bahwa dia merampungkan dengan sempurna dan diperkenan oleh Allah, kembali ke dalam kemuliaan. Lalu pesan terakhir, kata-kata yang paling penting orang ucapkan terakhir kali sebelum berpisah, dia katakan, pergilah kamu beritakan Injil. Tidak ada yang lebih penting daripada soal yang satu itu. Kalau tidak, semua pekerjaan Tuhan di kayu salib sia-sia, tidak ada yang teruskan. Apa kita percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Kalau saudara yakin, mengapa saudara percaya Tuhan Yesus? Mengapa tidak yang lain? Itu sebab yang pertama. Soal pemahaman teologi, keyakinan kita bagaimana. Kedua, atau sudahkah kita sendiri mengalami berkat dari Injil? Betapa bahagianya diselamatkan. Aku mengalami kasih Allah. Betapa luar biasanya kuasa kebangkitan Kristus. Hidupku diperbaharui. Aku dapat menang atas dosa. Dulu jadi budak dosa. Tidak bisa tidak mau, harus ikut nafsu dan dosa. Tapi sekarang aku bisa menang karena kuasa kebangkitan. Luar biasanya kuasa kebangkitan. Kita coba dramakan itu dengan sederhana pada hari Paskah. Orang-orang yang frustrasi mendapat penghiburan dari kuasa kebangkitan Kristus. Orang-orang Kristen didorong oleh cinta kasih memperhatikan orang-orang lain yang susah. Sehingga orang yang susah itu tersentuh dan mereka pun tergugah untuk mencintai Tuhan dan mempedulikan orang-orang lain. Kuasa kebangkitan. Kita sendiri mengalami tidak. Kalau kita tidak mengalami, ya pantas ada kita tidak punya beban untuk membagikan kepada orang lain. Tadi saudara kita bilang mencoba melukiskan kalau kita dapat makanan enak, tahu restoran yang enak, kita selalu cerita kepada teman-teman. Bukan? Bakmi yang enak itu di sana. Orang Indonesia itu senang bakmi. Tapi bakmi kita makan di Indonesia rasanya tuh lain. Di Amerika cari bakmi seperti bakmi Gajah Mada, bakmi apa tuh susah. Di mana yang rasanya tuh taste bakmi di Indonesia? Kalau kita share, di sana loh. Kalau ke LT makan bakmi Yanti, loh Injil Yanti saudara beritakan. Kalau Injil Kristus tidak diberitakan. Mengapa? Karena tidak pernah mengalami sendiri nikmatnya Injil Kristus itu. Kita harus periksa diri kita. Dalam persekutuan doa setiap hari Rabu, ada satu item selalu kita doakan rutin. Apa? Supaya setiap warga Grace Pool Community memiliki keyakinan akan keselamatan pribadi. Bukan supaya kita selalu gajah-gajah, aku udah selamat belum ya? Sudah selamat ya? Yakin masuk surga enggak? Bukan itu. Tapi kita tahu betul, aku sudah diselamatkan. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sudah diselamatkan? Apa buktinya? Harus ada buah-buahnya, ada buktinya. Nah, berbagai pengajaran menyoroti, mengupas soal-soal ini supaya kita mengukur diri kita. Aku di posisi mana?
Kalau aku sudah diselamatkan, dan karena aku sudah diselamatkan, wajarnya aku begini, aku begitu dan sebagainya. Buah-buah